Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengetik tombol salam alaika ya Rasul, salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Nabi Muhammad fil hadis syarif, ala innal jasada fil jasadi mudghah fa iza saluhal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh wa hiya qalbun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil habibul karim. Kaum muslimin sedang jamaah tarawih yang berbahagia, pertama terima kasih kepada Bapak Pengurus Masjid Al-Hijrah Bumi Lestari Indah. Lagi memasukkan ambo jadi penceramah, walaupun lah sekitar ya kira-kira tahun ini ambo lah jarang pernah berceramah, karena memang di samping ada rasa takut jatuh balik berceramah, jadi agak dikurang-kurangi ceramah. Jadi kadang-kadang sehari ceramah, besok ada, sehari ceramah, besok ada. Dan hari ko tiba WA dari pengurus penceramah ambo, kalau ndak datang cari pengganti. Ndak do mungkin ndak datang. Jadi ambo hadir, mudah-mudahan ini ambo terima kasih kepada Bapak Pengurus Masjid Al-Hijrah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Ada dalam Al-Qur'an, dalam surat Ar-Rahman, itu Allah berkali-kali mengulang firman yang sama. Barangkali semua kita sudah hafal itu. Ada lebih kurang 31 kali Allah ulang-ulang terus firman yang sama. Apa bunyinya, Bu? Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Coba hitung nanti di rumah. Kalau enggak salah saya ada sekitar 31 kali pengulangan kalimat yang sama. Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Maka rahmat nikmat yang mana juga lagi, wahai manusia, yang kamu dustakan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kok sampai Allah berkali-kali mengulang kalimat yang sama yang ditujukannya kepada kita umat manusia? Karena memang Bapak Ibu yang saya hormati, ada sifat manusia ini dua. Kenapa kita manusia ini katakan al-insan dalam Al-Quran? An-nas, ya ayuhan nas, wahai manusia. Karena an-nas itu di dalam bahasa Arab artinya lupa, Pak. Jadi kalau orang Arab bilang saya lupa, nasitu, lupa, Bo. Jadi an-nas itu artinya pelupa, Pak, Bu. Jadi ada sifat manusia itu dua. Apa itu? Al-khata' wal nisyan. Khata itu sering salah,
acuk salah, nisyan, acuk lupa. Jadi karena sifat manusia itu sering salah dan sering lupa, maka Allah dalam surah Ar-Rahman itu sampai mengulang 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban itu. Bahkan malah sudah berulang-ulang Allah firmankan kalimat yang sama, yang namanya khata' wan nasyan itu tetap saja ada pada manusia, tidak hilang. Bagaimana Allah sudah berikan kepada kita rahmat nikmat itu, Bapak Ibu yang saya hormati. Dalam Al-Quran juga dikatakan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung berapa rahmat Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada kamu, la tuhsuha, tidak akan sanggup kamu menghitungnya. Cobalah hitung-hitung bara rahmat Allah, nikmat Allah yang dari ketik awal sampai hari ini umur kita, sudah berapakah rahmat nikmat Allah yang sudah kita pakai, yang kita sudah peroleh, yang sudah kita nikmati? Cobalah hitung. La tuhsuha, tidak akan sanggup kamu untuk menghitungnya. Bahkan kata Allah dalam surat lain yang artinya, jika kamu kumpulkan air laut untuk menjadi tinta penuliskan rahmat Allah, kemudian ranting-ranting kayu yang ada di atas dunia itu diambil untuk pena penuliskan rahmat Allah, kemudian daun-daun kayu yang ada di atas dunia ini diambilkan untuk tempat penuliskan rahmat Allah tadi, itu belumlah cukup, Bapak Ibu yang saya hormati. Betapa rahmat, betapa sayangnya Allah kepada kita. Tapi karena al-khata' wan nisyan tadi, maka Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita jalan-jalan nanti ke pasar raya di siang hari bulan puasa, atau jalan-jalan ke kampung Cino di siang hari bulan puasa, kalau di kampung Cino okeylah, komunitas di situ memang banyak non-muslim. Tapi kalau di pasar raya, Satpol PP saban hari, tiap hari melakukan penertiban bagi orang-orang yang menggalih di siang hari bulan Ramadan, tetap saja itu ada. Warung kelambu itu setiap bulan puasa ada terus. Sudah mendarah mendaging, itu nggak bisa ditertibkan. Coba nanti jalan-jalan ke pasar raya itu atau ke kampung Cino oke lah. Itu warung kelambu itu Pak Bu, itu udah sampai ke bawah kainnya. Kainnya ini udah sampai ke bawah itu. Itu kalau kita tengok dari jauh, siapa yang makan di situ Pak Bu? Wah, cari dari jauh tuh. Siapa yang makan di situ di siang hari jam 2 balik itu? Itu kalau kakinya gadang, babulu kakinya. Asia tuh. Hah? Orang barat nang gadang kakinya bulu kaki itu. Kemudian sepatunya ukuran 45, 46, 47. Itu orang barat, wajarnya makan siang harinya tak puasa memang. Atau putih abarasia kakinya itu. Asia tu. Orang Cina, wajar orang Cina siang hari makan di bulan puasa itu, karena memang tak puasa, komunitasnya banyak non muslim. Tapi yang makan di situ Pak Bu 99,99% itu kakinya coklat. Asia tu orang awak. Jadi tidak salah Bapak Ibu yang saya hormati, sampai Allah berulang-ulang dalam surah Ar-Rahman itu sampai 31 kali mengingatkan kita bahawa nikmat rahmat dan nama jualai yang kalian dustakan. Di diri kita saja bagaimana rahmat Allah, nikmat Allah diberikan kepada kita, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tak tabayar dah awak Pak. Kalau Allah minta bayaran kepada kita, tidak akan sanggup kita membayar dalam bentuk uang berapa rahmat Allah, nikmat Allah yang kita pergunakan dalam hidup kita. Listrik saja Pak Bu, listrik awak pakai kau, ya kan? Setiap bulan bayar.
Macam-macam, ada yang 1 juta, ada yang 8.000, ada yang 1.000, ada yang santiang 2.000 nah. Macam-macam tu. Ya kan? Kita bayar karena kita manfaatkan cahayanya, energinya. Tapi ketika cahaya matahari, energi matahari kita pakai, pernahkah kita bayar? Tidak pernah kita bayar. Dan Allah tidak ada pula mengutus malaikatnya datang ke rumah kita. Zil, uang lo pakai matahari sekian watt, sebulan gua bayar. Ya kan? Kan sama fungsinya dengan listrik, menerangi, ada energi cahayanya. Belum lagi itu Pak, udara Allah yang punya, tanah tempat kita tinggal Allah yang punya. Tempat kita beraktivitas, kalau kita punya mobil kita jalankan mobilnya, mobil kita di atas tanahnya. Kalau kita punya motor kita jalankan motor kita di atas tanahnya. Kita punya kaki kita jalankan kaki kita, langkahkan kaki kita di atas tanahnya. Dan kita mencari kehidupan di atas tanahnya. Tapi Allah tidak pernah meminta kepada kita 1 sen rupiah pun dari apa yang kita pakai dari milik Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di diri kita nikmat mata, nikmat hidung, tangan, kaki, telinga, mulut dan segala macamnya. Luar biasa. Tapi yang namanya manusia itu tetap khata' wan nasyan, lupa dan sering salah. Inilah yang namanya manusia. Sebab Bapak Ibu yang saya hormati, lawan kita Pak, kalau di bulan puasa ini okeylah. Para ustaz menyampaikan, para ulama menyampaikan, dan kita baca bahwa para syaitan itu selama Ramadan dibelenggu oleh Allah. Ya kan? Selama Ramadan, baru saja masuk Ramadan, namanya syaitan, iblis itu dibelenggu oleh Allah. Tidak ada kita punya musuh yang namanya iblis dan setan. Tetapi di luar Ramadan, 11 bulan di luar Ramadan, kita itu berkelahi, berseteru dengan yang namanya syaitan iblis. Kenapa? Karena setan iblis itu dia permintaannya 2 Pak Bu. Ketika dia dilemparkan oleh Allah dari surga, mintanya cuma 2. Yang pertama mintanya, ya Allah jangan sampai anak cucu ambo dibunuh, diambil angoknya menjelang hari kiamat. Hari kiamat dia biar lain. Itu permintaan setan. Yang kedua, ya Allah beri kesempatan kepada anak cucu ambo untuk bisa memperdaya anak cucu Adam sebanyak-banyaknya, supaya jangan kami setan saja yang masuk neraka-Mu ya Allah. Anak cucu Adam tu juga sama-sama juga kami masuk neraka-Mu ya Allah. Karena gara-gara Adam ambo dikeluarkan dari surga-Mu ya Allah. Oleh sebab itu kami mohon kepada Engkau ya Allah, ada kesempatan 2 kepada ambo. Yang pertama anak cucu ambo jangan sampai dibunuh sampai hari kiamat. Kemudian beri kesempatan seluas-luasnya kepada anak cucu ambo untuk bisa memperdaya anak cucu Adam. Itu di luar Ramadan Pak. Dalam surat Al-A'raf itu dijelaskan betul bagaimana setan iblis itu memperdaya kita Pak. Dari muka, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari samping kanan, samping kiri. Baca surah Al-A'raf ayat 16-17 nanti di rumah. Di situ dijelaskan oleh Allah bagaimana syaitan iblis itu memperdaya, berupaya sekuat-kuat tenaganya untuk bisa membanyak anak cucu Adam ini terperdaya dan masuk bersama-sama dengan dia masuk ke dalam neraka jahanam nanti. Kenapa? Karena dendamnya kepada Nabi Adam. Syaitan itu Bapak Ibu, dia punya nafsu. Dia setiap yang bernafsu itu punya anak, punya keturunan. Kita manusia punya nafsu, pasti punya keturunan. Binatang punya nafsu, punya keturunan. Syaitan, rajanya nafsu, tentu banyak keturunannya. Tentu banyak keturunan. Hari ini tentu dia lebih banyak daripada kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia tidak mati-mati sampai hari kiamat. Kalau awak kullu nafsin zaikatul maut kan, tak pandang umur, tak pandang bulu, babulu nak bulu, kalau tiba ajalnya mati, ya kan? Kawan hamba petang, namanya almarhum Nove Henry, Doktor Nove Henry
SH, SE akuntansi, kemudian MA, MPDI, datang tanggung banyak kan lain. Buku belakang. Ya kan? Ndak ada kalau yang tiba meninggal, tiba aja ndak ada cerita mau banyak mau doktor segala macam. Mau profesor, kalau aja tiba ndak peduli setan pada malaikat dah. Pokoknya profesor ko pegunuh orang ko bikola bunuh. Bikola ambil angoknya ndak. Mati. Ya kan? Tapi syaitan iblis walaupun bagaimanapun dia sampai nanti hari kiamat anak cucunya tetap ada. Ini Pak. Jadi jumlah mereka itu luar biasa banyaknya dan dia berada selalu di sekitar kita, tidak jauh dong. Tak jauh apa bu, muka belakang atas bawah dia kiri kanan, adonya tarui, mangi dia nyawa. Baca adonya dia masuk ke dalam diri kita Bapak Ibu yang saya hormati. Ada hadis yang saya bacakan tadi, fil jasadi mudghah. Fa iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh wa hiya qalbu. Di dalam diri manusia ada segumpal daging, Pak. Faiza salahat, apabila daging itu baik, maka baik pula lah manusia itu. Wa iza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Dan apabila daging itu buruk, rusak, maka buruk dan rusak pula lah manusia itu. Apa daging itu? Wahia qalbun. Daging itu namanya hati. Dan di diri kita masing-masing ada hati, Pak. Satu-satunya hati yang bersih di atas dunia ini cuman orangnya surang. Siapa tu? Siapa? Muhammad. Cuman satu-satunya manusia yang punya hati yang bersih hatinya itu hanya satu di dunia. Lah berpulang ke rahmatullahnya 14 abad yang lalu, namanya Muhammad. Muhammad Rasulullah. Kenapa bersih hatinya? Karena memang malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk membersihkan hati Muhammad. Ketika Muhammad waktu kecil bermain-main di belakang rumah bersama Damrah, anak dari pamannya, datang seorang laki-laki berpakaian putih, didatanginya Muhammad, direbahkannya Muhammad, dibelahnya dada Muhammad. Dibelahnya dada Muhammad, dibersihkannya hati Muhammad. Apa yang dibersihkan? Di dada, di dalam hati itu Bapak Ibu ada satu titik bintik hitam. Jadi kita punya hati yang ada bintik hitam. Bintik hitam itu Bapak Ibu di tempat mana syaitan dan iblis allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Titik hitam itulah syaitan iblis membisik-bisikkan propagandanya kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita terpedaya oleh setan, semakin banyak bintik hitam itu Pak Bu. Semakin banyak syaitan iblis itu bisa memperdaya kita dalam keseharian kita, maka bintik hitam tadi akan terus berkembang dalam hati kita manusia. Kalaulah penuhnya bintik hitam, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisyawatum walahum azabun azim. Kalaulah penuh je bintik hitam Pak Bu, khatamallahu ala qulubihim, akan dicap hati kita manusia oleh Allah, tak akan menerima kebaikan-kebaikan apapun lagi. Aku yang takut awak. Kenapa? Karena kita punya bintik hitam pada dada hati kita masing-masing. Di tempat mana iblis akan selalu memberikan bisikan-bisikannya, allazi yuwaswisu fi, kepada kita manusia. Kalau lama kata hati Bapak Ibu itu inyong. Kalau ada hasutan-hasutan di hati awak, tinyo tu.
Pokoknya hal-hal yang negatif yang masuk ke diri awak, bisikan-bisikan itu bisikan syaitan itu. Baca cepat astagfirullah. Itu makanya astagfirullah itu kita baca terus. Sesuai dengan apa yang saya bacakan tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Itu wasari'u itu Pak. Itu dalam tata bahasa Arab itu namanya fi'il amar. Wasari'u fi'il amar. Kata orang fikih, usul fikih, al aslu fil amri lil wujub. Setiap ada kalimat perintah dari Allah, itu hukumnya wajib, Pak. Kalau wajib itu, yang katakan wajib, berpahala kita lakukan, berdosa kalau kita tinggalkan. Sama dengan salat, aqimus salat, aqimus salah. Aqimu itu fi'il amar, perintah. Itu sebabnya salat itu wajib. Wa atuz zakah, bayarkan zakat, perintah. Atimul haj, sempurnakan haji, itu perintah wajib. Jadi wasari'u ila maghfiratim, bersegeralah, itu kalimat perintah. Maghfiratim, untuk mencari ampunan Allah. Jadi mencari ampunan Allah kok Bapak Ibu, segera kita. Kenapa? Karena tadi itu iblis setan itu dua segera jual lain lo cie segera jual sebenarnya. Dan cie lah didapat dari Allah nyo ndak mati sampai akhir hari kiamat. Cie saya tugasnya Pak Bu. Bagaimana kita ini bisa ikut dengan ajaran dia. Sehingga saya tengok lama-lama yang haram itu lama. Setiap yang haram-haram itu indah. Dalam surat Al-Hijr ayat 39-40 dikatakan oleh Allah, setiap yang haram itu indah. Sakit kepala, baik mabuk, hilang sakit kepala, hilang sadonya, lama rasa badan. Cuba kalau percaya, boleh pernah mencuba, ya kan? Menyabu, kecek kan orang menyabu itu Pak. Mungkin Pak. Lah biasa orang yang sering nyabu beliau kok tahu tu. Alasan orang nyabu tu supaya jiwa tenang. Mbak ayam mali ya saya. Tak ada persoalan. Dah piti bini dia ada persoalan. Dah sekolah nak ada persoalan nyabu Lama. Main perempuan tu lama. Baju di itu enak. Ya kan? Sero. Tak ada nanti lain tersuah no do terbayang do sero itu saya. Dibikin indah. Itu yang diberi syaitan kepada kita Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi luar biasa. Tak taluk je ko, juna lain caranya. Tak taluk na lain ko, cari cara baru. Banyak cara dari syaitan iblis tu bagaimana kita terperdaya dan ikut dengan pekerjaan mereka sehingganya kita ini banyak nanti yang masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan syaitan itu. Itu makanya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalau separuh-separuh Islamnya Pak Bu itu makanan lama itu mah. Tak sempurna kita nak khas. Tak kafah kita dalam beragama tu makanan ringan mana ni itu. Sero benar setan abili itu memperdaya kita. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita nanti selepas puasa ini akan kembali bergabung beradu dengan para setan dan iblis. Mudah-mudahan bekal Ramadan yang kita laksanakan di bulan ini, mulai dari awal, ada yang tanggal sabaleh nak, tanggal sabaleh mulai. Waktu itu tanggal sabaleh mulai nak Senin. Ada yang tanggal 2 baleh. Artinya ada yang lah puasa 9 baleh, ada puasa yang lah 20 lah. Kalau ambo karena orang pemerintah ambo 2 baleh. Dan apa-apa ibu siko tanggal sebaleh lah. Ambo 9 baleh baru. Tapi air raya mungkin sama awak. Kalau air raya cak sama nak. Bapak Ibu yang saya hormati, tak semua orang Pak Bu bisa berada di bulan Ramadan ini. Ini salah satu rahmat nikmat Allah kepada kita. Betapa banyak saudara kita hari ini
yang tergeletak di rumah sakit yang ada di Kota Padang. 5. Jamil, Ibnu Sina, malai, Siti Rahmah, malai, Semen Padang, RSUD di Unan. Ya, nah, itu tidak bisa bersama-sama dia memanfaatkan keistimewaan bulan Ramadan. Walaupun dia tahu man sama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, kan begitu. Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Bahkan dalam hadis lain juga ditambahkan oleh para perawi hadis, man qama lailatul qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ada 3 hadis yang berdekatan, yang intinya membawa kita terbebas dari dosa-dosa yang berlalu. 10 Ramadan terakhir, mangkama lailatul qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Bapak Ibu yang saya hormati, betapa banyak hari ini saudara kita tergeletak sakit di rumah sakit. Ya, tidak bisa bersama-sama dengan kita, tidak bisa memanfaatkan Ramadan ini untuk beristighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah sama dengan kita. Cobalah pergi ke rumah sakit M Jamil untuk meletakkan untuk parkir saya payah, ya kan? Atau ke sakit iwak umpama tu minta kamar, tiba di situ langsung dapat kamar hebat benar awak. Ya kan, pemanduan dulu sebentar. Biasanya ini sehari semalam di ICU dulu, atau suruh pulang dulu sebab kamar nak ada. Kalau nak dapat kamar awak Pak Bu, awak ke sakit apa kan? Sakit 5 balik hari nak tiba. Pasan kamar kini sakitnya 5 balik hari nak datang. Dapat kamar tu mah. Ya kan? Kalau nak ada dapat tu. Begitu banyak saudara kita yang hari ini seperti itu. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita sesuai dengan doa-doa kita. Allahumma tawwil umurana wa sahhi ajsadana. Ya Allah, panjangkan umurmu dan sehatkan badanmu. Alhamdulillah sudah berada hadir kita di sini. Lah 20 hari kita puasa, lah 21 malam kita menqama ramadanan iman wa ihtisaban ghufra lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dan sampai nanti ke akhir Ramadan itu menjadi bekal bagi kita, senjata bagi kita untuk melawan yang namanya iblis dan setan tadi. Ya kan? Kan kita sudah ditempa selama 1 Ramadan. Kesabaran kita, ya kan? Rasa sabar kita, rasa santun kita, rasa taat dan patuh kita kepada Allah sudah kita latih selama 1 Ramadan. Gunanya untuk kita dan salah satunya untuk melawan yang namanya setan dan iblis itu yang setiap saat, setiap detik, setiap waktu, setiap hari dia memperdaya kita. Ketahuilah Bapak Ibu yang saya hormati, kecepatan iblis itu memperdaya kita, menghasut kita, membisikkan kalimat-kalimat yang menyuruh kita engkar kepada Allah ke titik hitam di hati kita itu lebih cepat dari pompa darah memompakan jantung memompakan darah ke seluruh tubuh kita. Luar biasa Pak capeknya setan iblis itu memberikan perdaya-perdaya tipuan-tipuannya kepada kita manusia agar kita manusia nanti terperdaya dan bersama-sama dengan dia masuk ke neraka jahanam. Tentu kita tidak mau. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya hormati, mari mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul membuat kita menjadi manusia-manusia yang maghfirah, yang terhapus dosanya yang telah berlalu, dan kita nanti menghadapi 11 bulan yang akan datang siap dengan segala sesuatu, terutama dalam rangka menghadapi tipu daya iblis dan syaitan. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi